Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nas'alullaha 'azza wa jalla an yanfa'ana wa iyyakum bihadzal liqa' innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Ikhwani fid din, azakumullah. Hadirin wal hadirat, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan nanti di akhirat itu para malaikat ketika menyambut orang-orang yang masuk surga, mereka akan berkata, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Keselamatanlah atas kalian, ini semua akibat kesabaran kalian, dan surga adalah sebaik-baiknya tempat. Ayat ini menegaskan tentang bahwa surga itu ternyata diperoleh tidak dengan mudah, tidak dengan santai, tetapi dengan sabar. Sehingga hal ini pun semakin menguatkan bahwa hidup antara kita dengan orang-orang kafir itu berbeda. Kita orang Islam tidaklah sekedar hidup, sementara orang-orang kafir hidup mereka ya untuk hidup. Tetapi orang Islam itu hidup tidak sekedar hidup. Makanya ada sebagian orang mengatakan, seandainya hidup itu hanya sekedar hidup, maka babi di hutan pun hidup, hewan di hutan pun hidup. Tapi kita orang yang beriman tidaklah sekedar hidup. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bisa hidup dalam hidup. Banyak orang yang jasadnya hidup tapi hatinya mati. Banyak orang yang jasadnya beraktivitas tapi jiwanya sebenarnya mati. Nah, ini yang tidak kita inginkan, karena ternyata kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa hidup ini adalah fase di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu kita memilih atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Mau menjawab ujian ini dengan jawaban-jawaban yang dicintai oleh Allah berupa ketaatan, istiqamah, dan konsisten di dalam ketaatan itu, atau kita pilih jawaban ujian itu dengan hal-hal yang menjadikan Allah murka kepada kita. Kita pilih dengan pilihan-pilihan yang Allah itu marah kepada kita, murka kepada kita. Diuji oleh Allah malah semakin tambah maksiat. Diuji oleh Allah malah semakin berkeluh kesah, bahkan memarahi Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala justru semakin malas ibadah. Itu adalah jawaban yang nanti kita akan menuai benihnya, menuai hasilnya. Nah, oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa hidup ini adalah ujian. Kita hidup di dunia ini adalah untuk menjalankan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih." Kami telah menciptakan manusia itu dari nutfah, nabtalihi, untuk kami uji. Jadi selama kita hidup
selama itu pula Allah Subhanahu wa taala menyematkan ujian kepada kita. Jadi jangan ada kata-kata saya sudah selesai dari masalah atau lepas dari masalah. Naam, kita bisa memang lepas dari masalah, tapi pada hakikatnya kita hanya berpindah dari satu masalah kepada masalah yang lain, dari satu ujian kepada ujian yang lain. Karena memang hidup kita ini ujian. Siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun kita, apapun keadaan kita, itu semuanya diuji dengan keadaannya masing-masing. Seorang suami diuji oleh istrinya, seorang istri diuji oleh suaminya, seorang keluarga diuji oleh anaknya kadang-kadang. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang kaya diuji nggak? Diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Pejabat diuji, ya diuji dengan jabatannya. Semuanya tidak ada yang lepas dari ujian. Orang tinggal di kota diuji dengan kekerasannya, kekerasan hidup dan yang lain. Orang tinggal di kampung diuji juga. Semuanya dengan ujiannya masing-masing. Jadi tidak ada kata kita lepas dari ujian, ya. Kita hanya bisa, yang kita bisa lakukan adalah berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Ini adalah realitas kehidupan, atau namanya disebut dengan waqi'ul hayah. Realitas kehidupan yang harus kita terima sebagai orang yang hidup, ya ujian. Kapan ujian itu selesai? Ketika hidup kita selesai. Ketika nafas ini, atau ketika jiwa ruh ini meninggalkan jasad ini, maka di situ selesai sudah. Nah, layaknya kita yang atau menjadi peserta ujian ini, maka kita tidak ingin masuk dalam kategori orang-orang yang tidak lulus dalam ujian. Kita ingin lulus dalam ujian. Dalam ujian hidup ini, kita ingin menjadi peserta yang lulus. Kategori orang yang lulus dalam ujian hidup itu adalah mudah urusannya nanti di akhirat, ya, dan puncaknya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya mudah. Ketika dia menunggu di padang mahsyar, Allah berikan naungan dia. Ya, ketika melewati sirat, dia melewati dengan tenang. Dan ketika masuk ke depan pintu surga disambut oleh para malaikat. Ini orang-orang yang ujiannya lulus. Berbeda dengan orang-orang yang ujiannya tidak lulus. Walaupun mungkin mata kita melihat dia adalah orang yang sukses, dia adalah orang yang hebat, orang yang maju dan yang lain, tetapi ternyata orang ini tidak lulus dalam ujian di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ujiannya itu tidak lulus, dia akan mendapatkan kesempitan. Sebelum masuk padang mahsyar, di kuburnya sudah disempitkan, ya, sehingga menghimpit tulang-tulang rusuknya, mendapatkan siksa kubur, dibangkitkan dalam keadaan mengerikan, kemudian tidak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan pada puncaknya dia tidak bisa melewati sirat, dia masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Ini orang-orang yang ujiannya nggak lulus, ya seperti itu. Nah, kita ingin yang mana? Mau lulus ujian atau yang tidak lulus ujian? Semuanya tergantung apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita tanam saat ini. Semuanya tergantung itu. Oleh karena hidup ini ujian, maka untuk lulus dalam ujian itu bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana kalau kita ingin lulus dalam ujian, kita harus melakukan berbagai macam persiapan-persiapan sehingga kita bisa lulus dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal kategori orang yang lulus dalam ujian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian akan begitu mudah masuk surga begitu saja? Tidak.
Ternyata masuk surga tidak semudah itu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara belum diketahui mana orang-orang yang pertama jahadu, orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang berjuang, wa ya'lamas sabirin, dan orang-orang yang sabar. Ini penting sekali. Kalau kita ingin lulus dalam ujian, maka dua hal ini harus menjadi prioritas kita. Yang pertama mujahadah. Yang pertama mujahadah, berjuang. Yang kedua as-sabr, sabar. Mengapa kita butuh berjuang? Karena kalau kita perhatikan, urusan akhirat itu bukanlah urusan yang muncul secara langsung dalam benak kita. Kalau kita mau jujur, urusan akhirat itu adalah urusan yang mungkin muncul hanya ketika kita dapat masalah mungkin. Baru ingat tuh akhirat. Hanya ketika kita dapat goncangan hidup gitu, baru ingat akhirat. Tetapi sehari-hari kita bangun, ingatnya kerjaan. Bangun, ingatnya urusan-urusan dunia. Default pikiran kita itu adalah urusan-urusan dunia, sehingga untuk mengingat akhirat dibutuhkan perjuangan. Untuk mengingat akhirat dibutuhkan kekuatan. Itu untuk mengingat akhirat. Bangun tidur ingatnya bukan akhirat. Apalagi dalam pekerjaan. Dari jam 8 sampai jam 4 kita bekerja. Selama kita bekerja itu, apa pernah kita ingat akhirat? Sedikit mungkin. Sedikit pernah mungkin. Pas berangkat kerja, bismillahi Allahumma tawakkaltu ala Allah. Itu juga udah mending. Ya. Sepanjang kita kerja, apa pernah kita zikir kepada Allah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi, mengingat urusan akhirat? Mungkin pernah, tetapi tidak dominan. Iya, itu harus kita akui ya. Maka untuk mengingat akhirat ini dibutuhkan apa? Mujahadah, memaksakan diri. Ya, untuk mengingat akhirat dibutuhkan apa? Pemaksaan diri, mengalahkan keinginan-keinginan jiwa ini yang cenderung mengajak kepada hal-hal yang sifatnya itu menyenangkan. Memang seperti itu jiwa manusia. Dia cenderungnya kepada hal-hal yang material, yang sifatnya menyenangkan, berbeda dengan urusan akhirat. Makanya jangan heran kalau orang hadir di jamaah-jamaah dunia, ya, di konser-konser musik, di diskotik-diskotik, itu lebih banyak dibandingkan dengan orang yang hadir untuk di majelis ilmu. Jangan heran. Kenapa? Karena memang jiwa mereka ya seperti itu. Jiwa manusia ya seperti itu. Banyak yang tidak lulus. Banyak yang tidak mau mengalahkan jiwanya. Banyak yang tidak mau bermujahadah. Untuk taat itu butuh mengalahkan bisikan-bisikan jiwa atau keinginan-keinginan jiwa, sehingga dia bisa lulus. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid man jahada nafsahu. Mujahid yang sebenarnya adalah orang yang melawan jiwanya. Ini harus kita lawan. Berapa banyak kita habis waktu kita untuk scrolling media sosial dibandingkan kita membaca Al-Quran selembar dua lembar. Berapa banyak kita habiskan waktu kita untuk membuka handphone kita dibandingkan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Maha Kaya, tapi kita doanya seuprit, paling pas lagi butuh, pas lagi goncang, pas lagi kacau balau gitu, banyak masalah baru tuh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah as-sabr, sabar. Setelah mujahadah, ya, kata Allah, wa ya'lamas sabirin, dia harus sabar. Sabar bukan hal yang mudah. Dua perkara ini adalah bukan perkara yang mudah dilakukan.
Dua-duanya nggak enak. Ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang besar, dua hal ini harus kita lakukan. Pertama, mujahadah, lawan diri. Yang kedua, sabar. Ketika kita berupaya untuk melawan diri kita, jam 3.30 azan asar, lawan diri kita pergi ke masjid, lawan diri kita wudu. Di situ dibutuhkan mujahadah dan kesabaran. Ya sabar, sudah. Sabar. Kita pengen nggak hidup nanti tenang gitu. Karena algoritma kehidupan itu sama dengan algoritma kesuksesan di akhirat. Simple. Orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar, dia sukses. Kan begitu kata motivator. Iya kan? Di akhirat pun sama. Orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar, dia akan sukses di akhirat. Ustaz, susah sabar. Susah sekali sabar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berupaya sabar, Allah yang akan memberikan sifat sabar pada dia. Jadi sabar itu tidak datang ujuk-ujuk dia menjadi orang yang sabar begitu. Tapi perlu latihan. Dua hal ini perlu dilatih. Sehingga nanti akan mudah. Pada awalnya sulit. Dibangun pagi sulit, ya. Kita mungkin sholat subuh, orang lain pada tidur, sulit. Ya. Kita zikir pagi, zikir petang, sulit. Orang lain sudah pada pegang HP. Ya. Tetapi kalau kita paksakan, subhanallah, itu akan menjadi kebiasaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau begitu, itu tanda Allah sudah menerima amal kita. Dibutuhkan kesabaran. Sabar di atas ketaatan, itu penting sekali untuk istiqamah di atas ketaatan. Sabar dari tidak berbuat maksiat, ini pun penting sekali. Sabar dalam menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sangat penting sekali. Maka orang-orang yang bersabar dalam hidupnya di dunia, sesungguhnya apapun keadaannya ya, apakah dia miskin ataukah dia kaya, apapun keadaannya, tapi dia punya sifat sabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah ada seorang yang diberikan pemberian yang paling baik di dunia ini melainkan kesabaran. Jadi ketika ada orang punya sifat sabar, sesungguhnya dia adalah orang yang kaya. Karena dengan dua hal ini, mujahadah dan sabar, dia akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu predikat orang yang lulus dalam ujian yang dimanifestasikan di akhirat nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah dan tetap ya berjuang, ya sabar di atas perjuangan ini sampai nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.